Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Basari, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Di video kali ini kita akan membahas mengenai alur di dalam sebuah cerita. Nah, dari gambar ini teman-teman mungkin sudah pernah melihat bentuk gambar ini. Ini adalah bentuk gambar dari sebuah alur, penjelasan dari sebuah alur. Dalam sebuah cerita, cerita itu akan menjadi bagus ketika alurnya tersusun dengan rapi. Nah, mari kita mulai. Tentu saja teman-teman masih ingat tentang struktur cerita fantasi yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Pada bagian pertama, struktur cerita fantasi itu disebut dengan nama bagian orientasi. Nah, bagian orientasi ini ada pada titik merah yang pertama, ya, makanya bagian orientasi sering kita kenal dengan bagian pengenalan. Bagian pengenalan atau bagian awal dari sebuah cerita. Ketika pada bagian ini, pembaca dikenalkan dengan tokoh, tempat, dan beberapa hal yang perlu diketahui di awal cerita. Nah, kita lanjut. Nah, di bagian kedua dari struktur cerita fantasi, yaitu kita kenal dengan istilah komplikasi. Nah, pada bagian inilah cerita mulai memiliki masalah yang akan diberikan pada si tokoh, pada tokoh utama. Jumlah masalah ini, atau urutan munculnya masalah ini disebut dengan rangkaian kejadian. Di sini ada 3 titik dan 4 titik paling atas. Nah, ini namanya rangkaian kejadian. Titik-titik ini mewakili jumlah masalah, jumlah konflik yang dialami oleh si tokoh utama. Yang tentu saja jumlahnya terserah atau tergantung keinginan dari si penulis cerita. Ya. Jadi nanti ketika memulai masuk ke bagian komplikasi, si tokoh akan mulai mendapatkan sebuah masalah yang harus dia selesaikan, yang harus dia alami dan selesaikan sampai tuntas. Jadi sekali lagi dalam bagian komplikasi ini, bahwa si tokoh akan mengalami masalah-masalah yang harus dihadapi. Masalah itu kan muncul bertahap, ya, makanya disebut dengan rangkaian kejadian. Nah, dan sekali lagi jumlah dari masalah ini tergantung keinginan seorang penulis cerita. Yang pasti masalah-masalah tersebut tidak akan selesai, ya, tidak akan langsung selesai. Makanya tokoh akan mendapatkan banyak halangan, rintangan. Ada titik puncak yang di atas, titik merah yang di atas, itu namanya bagian klimaks. Jadi pada bagian ini, ya, si tokoh sudah mempunyai banyak sekali masalah yang harus dia selesaikan satu persatu. Dan penulis juga, atau sebagai penulis, memutuskan untuk tidak akan memberi lagi masalah-masalah atau tambahan-tambahan masalah, konflik atau apalah. Pokoknya tidak akan ada konflik tambahan, tidak akan ada masalah tambahan
yang akan diberikan pada tokoh utama. Nah, ini disebut dengan bagian klimaks. Si tokoh udah dianggap mendapat cukup banyak masalah yang harus dia selesaikan, yang harus dia clearkan, yang harus dia sudahi, yang harus dia usahakan untuk selesai. Nah, tapi di sini bagian ini cerita belum tamat, karena sekali lagi bagian klimaks adalah bagian dimana diceritakan si tokoh itu sudah sangat kerepotan. Jadi adegan-adegan kalau dalam sebuah film itu adegannya udah sangat lagi rame, lagi seru-serunya ya, lagi seru-serunya. Jadi udah banyak masalah lah, dia harus segera selesaikan. Nah, ini namanya bagian klimaks atau bagian puncak. Nah, setelah bagian klimaks, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian resolusi atau bagian bagian penyelesaian. Ya, pada bagian ini masalah-masalah tadi yang didapatkan pada bagian komplikasi sampai ke klimaks itu diselesaikan oleh si tokoh utama, dan akhirnya cerita itu tamat, selesai ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan mengenai alur cerita. Jadi mulai dari pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks, dan resolusi. Jadi urutannya seperti itu, teman-teman. Di dalam sebuah cerita, alur cerita itu memiliki urutan yang rapih, struktur. Dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan ya, kemudian masuk ke bagian komplikasi, yaitu pemberian masalah ya, yang kita kenal dengan rangkaian kejadian, karena masalah-masalah itu muncul ya berurutan. Dan pada bagian terakhir yaitu klimaks ya, bagian terakhir dari komplikasi itu bagian klimaks, di mana si tokoh tidak akan lagi diberi masalah oleh seorang penulis cerita. Dianggap udah sangat banyak masalah yang harus diselesaikan oleh si tokoh. Dan yang terakhir adalah bagian resolusi ya. Pada bagian ini si tokoh utama akan menyelesaikan semua masalah-masalah tersebut, semua konflik-konflik tersebut, dan akhirnya cerita tamat. Nah, cukup sekian dari saya penjelasan mengenai alur cerita. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan mensubscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberi tambahan pengetahuan buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.